Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniantara Frida dengan NPM 2461134 dari kelas manajemen K3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis BEP atau Break Even Point pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto SEMM. Nah, diketahui perusahaan memiliki dua produk, yaitu produk A dan produk B. Berdasarkan NPM 134, jumlah penjualan masing-masing produk adalah 134 dikalikan dengan 1000 unit, sehingga diperoleh produk A adalah 134.000 unit dan juga produk B 134.000 unit. Nah, untuk produk A, harga jual per unit itu Rp1.000, biaya variabel per unitnya Rp500, sedangkan untuk produk B, harga jual per unitnya Rp750 dan biaya variabel per unitnya adalah Rp300. Diketahui biaya tetap perusahaan sebesar 5 juta per tahun. Nah, langkah pertama kita akan menghitung total penjualan. Penjualan produk A adalah 134.000 dikalikan dengan 1.000 rupiah, yaitu hasilnya adalah 134 juta rupiah. Sedangkan penjualan produk B 134.000 unit dikalikan dengan 750 rupiah sama dengan adalah hasilnya 100.500.000 rupiah. Jadi total penjualan perusahaan adalah penjualan produk A ditambah dengan penjualan produk B, yaitu 134 juta rupiah ditambah dengan 100.500.000 rupiah, hasilnya adalah 234.500.000 rupiah. Dan langkah kedua yaitu kita menghitung total biaya variabel. Biaya variabel produk A adalah 134.000 dikalikan dengan 500 rupiah, hasilnya adalah 67 juta rupiah. Biaya variabel produk B adalah 134.000 dikalikan dengan 300 rupiah sama dengan hasilnya adalah 40.200.000 rupiah, sehingga biaya variabelnya adalah totalnya 107.200.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung contribution margin, yaitu kontribusi margin produk A adalah 134 juta dikurangi dengan 67 juta rupiah, yaitu hasilnya adalah 67 juta rupiah. Sedangkan contribution margin produk B adalah 100.500.000 rupiah dikurangi dengan biaya variabel produk B tadi yang sudah kita hitung, yaitu 40.200.000 rupiah. Dan hasilnya adalah 60.300.000 rupiah. Jadi total contribution margin perusahaan adalah senilai 127.300.000 rupiah. Hasil itu adalah hasil penjumlahan dari contribution margin produk A dan juga produk B. Nah, kemudian kita akan menghitung BEP total perusahaan menggunakan rumus BEP total dalam bentuk rupiah, sama dengan total biaya tetap dibagi 1 min dalam kurung total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Maka BEP sama dengan total biaya tetap perusahaan itu 5 juta dibagi 1 dikurangi dalam kurung total biaya variabel itu tadi 107.200.000 rupiah dibagi dengan total penjualan senilai 234.500.000 rupiah, sama dengan jadi hasilnya 5 juta dibagi 1 min hasil dari pembagian 107.200.000 rupiah dan juga 234.500.000 rupiah itu adalah 0,457 sama dengan 5 juta dibagi hasil dari pengurangan 1 dikurangi 0,457 adalah 0,543. Jadi total BEP-nya adalah 9.208.103 rupiah. Nah, artinya perusahaan harus mencapai penjualan minimal
Rp9.208.103 agar tidak rugi dan tidak untung. Jika penjualan perusahaan melebihi angka tersebut, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Karena total penjualan perusahaan sebesar Rp234.500.000, sedangkan BEP-nya hanya senilai Rp9.208.103, berarti perusahaan sudah berada jauh di atas titik impas. Jadi perusahaan mengalami keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BEP produk A. Contribution margin per unit produk A adalah Rp1.000 dikurangi Rp500 sama dengan hasilnya Rp500. Nah, BEP produk A sama dengan 5 juta dibagi dengan Rp500 sama dengan hasilnya adalah 10.000 unit. Jika diubah ke rupiah, 10.000 unit itu dikalikan dengan Rp1.000, hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi BEP produk A adalah 10.000 unit atau senilai 10 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung BEP produk B. Contribution margin per unit produk B adalah senilai Rp750 dikurangi dengan Rp300. Hasilnya adalah Rp450. BEP produk B adalah 5 juta dibagi dengan Rp450, hasilnya adalah 11.111 unit. Jika diubah ke rupiah, 11.111 unit itu dikalikan dengan Rp750, hasilnya adalah Rp8.333.250. Jadi BEP produk B adalah 11.111 unit atau sekitar Rp8.333.250.000. Nah, yang terakhir kita menghitung keuntungan perusahaan menggunakan rumus contribution margin dikurangi dengan biaya tetap. Ya, contribution marginnya tadi itu adalah senilai Rp127.300.000 dikurangi dengan biaya tetap per tahun dari perusahaan itu adalah Rp5 juta. Jadi hasilnya adalah Rp122.300.000. Nah, jadi keuntungan perusahaan sebesar Rp122.300.000. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba karena total penjualan jauh lebih besar dibandingkan titik impas atau BEP perusahaan. Sekian penjelasan perhitungan BEP dengan dua produk tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.